adik-adik mengambil PKL di instansi tersebut. Nah, kemudian pembimbing PKL, pembimbing baik dosen maupun instansi. Nah, sebelum adik-adik registrasi, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang adik-adik harus lakukan yaitu adik-adik mulai mencari instansi mana yang menerima PKL, mahasiswa PKL, dan juga mencari pembimbing yang bersedia membimbing adik-adik dari jurusan. Jadi semisal nih, si A mau ke DLH Batu. Di DLH Batu sudah oke, iya saya sudah saya bisa menerima mahasiswa PKL. Maka adik-adik nanti juga mencari pembimbing yang mau membimbing adik-adik. Semisal saya mau dibimbing dosen A, maka adik-adik sudah menghubungi dosen A ini gitu kan. Nah, kemudian kalau semisal dosen A menyetujui, baru adik-adik mengisi formulir yang ada di website biologi.up.ac.id/seminar. Nah, ini diisi semuanya. Kemudian adik-adik meminta tanda tangan dari pembimbing tersebut, begitu. Nah, ini saya next aja ya. Ini petunjuk teknis dari pelaksanaan PKL, kemudian ini sudah. Nah, ini sudah dimulai kemarin di liburan semester kemarin. Kemudian ini yang sedang kita lakukan hari ini. Kemudian ini adik-adik. Ini adalah step-step yang harus adik-adik lalui. Yang pertama, menentukan instansi tempat PKL dan menghubungi calon dosen pembimbing. Biasanya 1 sampai 2 minggu. Beruntung kalau semisal hanya hitungan hari aja, misal 1 sampai 3 hari. Kemudian kadang adik-adik juga bisa menghubungi dosen pembimbing dulu, semisal Bu C gitu ya. Bu, saya tertarik dengan topik ini. Apakah Ibu punya rekomendasi instansi mana yang sesuai dengan topik yang saya mau gitu kan. Nanti beliau insya Allah akan memberikan masukan instansi mana yang kiranya adik-adik bisa melaksanakan PKL. Kemudian di sini luarannya apa? Adik-adik mendapatkan nama instansi tempat PKL dan juga calon dosen pembimbing. Kemudian apa yang adik-adik laksanakan setelah menghubungi calon dosen pembimbing ini dan menentukan tempat PKL ini? Kemudian adik-adik harus menyerahkan form pernyataan kesediaan sebagai dosen pembimbing kepada staf TU JBUB. Nah, form ini nanti adik-adik bisa dapatkan ketika adik-adik sudah registrasi di biologi.up.ac.id/seminar tadi. Nah, itu adik-adik harus sudah mengisi di situ. Kemudian ketika form itu sudah diisi, maka adik-adik serahkan form itu ke stafnya TU JBUB. Dalam hal ini adalah diwakili oleh Mbak Usnin. Jadi untuk saat ini kita penyerahannya masih menggunakan WA ya. Tapi nanti dalam 1 bulan ke depan kami rencananya akan mengembangkan sistem yang lebih efisien lagi. Jadi adik-adik nggak perlu adik-adik nggak perlu lagi istilahnya mengunduh dokumen tersebut, kemudian mengirimkan di WA untuk mendapatkan persetujuan pembimbing, itu udah nggak perlu seperti itu. Jadi dalam 1 bulan ke depan, kami akan mengembangkan sistem yang tinggal klik-klik aja gitu. Kalau misal saya menyetujui, ya tinggal saya klik gitu, kemudian adik-adik sudah dibuatkan surat oleh staf TU. Kalau adik-adik ingin segera daftar PKL dalam 1 bulan ini, maka masih belum bisa sistem itu dibuat gitu. Jadi kalau adik-adik masih mendaftar di bulan-bulan ini, maka adik-adik harus masih secara manual lah. Adik-adik harus mengunduh dokumen, kemudian menyerahkan ke pembimbing untuk meminta tanda tangan, kemudian menyerahkan ke saya, begitu. Kemudian setelah itu, setelah form itu adik-adik serahkan ke TU, maka adik-adik akan mendapatkan surat pengantar PKL. Nah, surat itu nanti harus diserahkan ke instansi tempat adik-adik PKL.
Nah, kadang setelah surat itu diberikan, adik-adik harus follow up, tidak harus menunggu gitu kan. Kadang kan seminggu tidak ada kabar, maka adik-adik harus mem-follow up ke instansi tersebut, gitu. Maksimal 2 minggu lah kalau semisal nggak ada kabar, adik-adik harus mem-follow up bagaimana, eee, rencana PKL saya apakah setuju atau tidak dari instansi tersebut. Nah, di sini adalah konfirmasinya, durasinya 14 hari. Kalau sudah oke, "Oh oke, Anda bisa melakukan PKL di, eee, instansi kami," gitu kan. Nah, kemudian adik-adik melakukan PKL di instansi terkait sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh si instansi tersebut. Nah, kemudian adik-adik harus mengisi logbook dan juga kartu kendali. Logbook dan kartu kendali ini akan saya berikan formatnya ketika adik-adik sudah mulai, mungkin nanti, November sudah saya berikan linknya untuk logbook dan kartu kendali. Nah, logbook itu isinya apa sih? Bedanya apa dengan kartu kendali? Nah, kalau kartu kendali itu hanya, rincian atau kegiatan adik-adik secara singkat saja. Semisal ya, di hari pertama PKL adik-adik melakukan, survei 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 lokasi penelitian, maka di kartu kendali hanya cukup dituliskan hari pertama, misal tanggal 28 Desember gitu ya, melakukan survei lokasi penelitian, begitu saja. Nah, di logbook adik-adik jelaskan lebih detail di lokasi penelitiannya itu seperti apa. Semisal, lokasi penelitian terletak di area persawahan, kemudian dengan ketinggian 800 mdpl, dengan kondisi lingkungan sekitar, dikelilingi oleh perumahan penduduk, seperti itu. Jadi kalau di logbook itu lebih mendetail. Nah, kemudian satu lagi yang adik-adik harus, ingat di sini bahwa kegiatan adik-adik selama PKL itu minimal 16 kegiatan, begitu. Jadi selama melaksanakan PKL diisi di kartu kendali harus ada 16 kegiatan. Nah, bagaimana Bu kalau semisal kegiatannya dari hari ke-1 sampai hari ke-7 sama? Maka tuliskanlah 7 kegiatan itu secara berturut-turut begitu. Tapi kan pastinya di logbook, rinciannya berbeda. Mungkin kalau semisal di hari pertama mengunjungi lokasi penelitian di daerah A, kemudian di, hari kedua mungkin lokasi penelitiannya di daerah B. Nah, itu letak perbedaannya akan ada di logbook-nya, begitu. Jadi harus ada 16, kegiatan paling tidak, supaya adik-adik, nilainya bagus, gitu. Kalau semisal cuma 10 kegiatan selama 1 semester itu kan sangat sangat minim sekali, sangat tidak mendukung, eee sangat tidak mendukung adik-adik dalam mengembangkan soft skill dan hard skill-nya adik-adik. Nah, kemudian, nah ini, belum kami ganti, yang benar adalah biologi.up.ac.id/seminar. Kalau semisal adik-adik sudah melaksanakan PKL nih, apa yang harus adik-adik lakukan gitu, udah selesai nih 1 bulan PKL. Nah, adik-adik kan kembali ke jurusan nih ceritanya, maka adik-adik harus mulai meng-arrange atau membuat draft proposal yang akan adik-adik presentasikan. Proposalnya bagaimana formatnya, itu nanti akan saya sertakan di, bulan November bagaimana contoh proposalnya. Nah, adik-adik, untuk masalah proposal, kemudian menganalisis data dan lain sebagainya, itu adik-adik harus diskusi dengan pembimbing 1 dan juga pembimbing 2. Jadi jangan hanya salah satu pembimbing saja. Yang terjadi selama ini ketika adik-adik sudah selesai PKL, ya sudah gitu, udah nggak ada sangkut pautnya dengan pembimbing di instansi PKL. Padahal adik-adik masih harus, memiliki kewajiban untuk sharing dengan beliau, data yang adik-adik peroleh. Kemudian dan satu lagi, adik-adik juga harus sharing dengan pembimbing dari instansi, dari jurusan sendiri gitu kan. Kalau semisal adik-adik sudah
selesai PKL kan memang adik-adik harus kembali ke jurusan. Nah, adik-adik harus, tetap sharing juga dengan pembimbing di jurusan gitu. Jadi jangan tiba-tiba adik-adik, menyerahkan draft proposal udah selesai gitu, "Bu, saya mau ujian, Pak, saya mau ujian." Itu kan nggak bagus gitu kan ya. Jadi pembimbing satu maupun pembimbing 2 itu harus tahu prosesnya. Apa yang adik-adik lakukan selama PKL di di instansi PKL itu pembimbing harus tahu semuanya, gitu. Jadi kan beliau tahu, layak memberikan nilai ke adik-adik, begitu. Kemudian, nah untuk, bagaimana mekanisme ujian PKL nanti saya akan sampaikan di semester depan. Kalau koordinatornya masih saya, maka saya akan menyampaikan di semester depan di awal-awal, perkuliahan gitu ya. Nah kemudian ini nggak perlu, ini mekanisme ujian. Nah, kemudian kriteria penilaian ini, kriterianya apa? Pemahaman. Yang kedua, daya tarik poster, sistematika penyajian, kejelasan materi penyajian poster, hasil kerja, kedisiplinan, dan kejujuran. Nah, di sini pentingnya adik-adik di poin kelima dan keenam, serta poin ke-1 ini pentingnya adik-adik berkomunikasi dengan pembimbing satu dan pembimbing 2. Jadi jangan sampai adik-adik tidak ada komunikasi sama sekali atau minim komunikasi dengan kedua pembimbing. Karena nanti jatuhnya nilainya di 3 poin ini, pemahaman, hasil kerja, dan juga kedisiplinan. Nah, poinnya ini kan tinggi-tinggi nih, 30%, 30% dan 15%. Nah, kalau semisal adik-adik tiba-tiba, selesai PKL langsung menyodorkan poster ke pembimbing jurusan ke dosen, maka dosennya akan mikir gitu kan, "Loh anak ini kok tiba-tiba sudah selesai, tidak pernah berkomunikasi dengan saya, bagaimana, PKL-nya di instansinya, kok tiba-tiba memberikan draft poster," gitu. Jadinya kan kita nggak tahu adik-adik, paham nggak, apa yang adik-adik kerjakan di instansi PKL tersebut. Nah kemudian oke, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah adik-adik, ini adalah salah satu contoh dari salah satu contoh dari oke bentar ya, salah satu contoh, formulir penyataan kesediaan sebagai dosen pembimbing yang adik-adik download dari, sistemnya biologi tadi. Di sini ada nama dosennya, ini saya punyanya Julius, saya ambil contoh ya. Ini nama dosen, pembimbingnya dari jurusan Pak Bagio, kemudian NIM-nya, kemudian bidang kajiannya beliau, dan di sini yang adik-adik harus lengkapi yaitu nama, kemudian NIM, topik atau judul, jadi tidak harus judul spesifik, kalau topik pun tidak masalah, kemudian tempat lokasi PKL-nya adik-adik, kemudian waktunya. Nah, waktunya ini biasanya 1 bulan, bisa kurang dari 1 bulan juga tidak masalah, tapi biasanya 1 bulan. Nah, ini yang harus adik-adik isi, bekal mata kuliah apa yang adik-adik butuhkan selama adik-adik PKL di lokasi tersebut dengan topik yang sudah adik-adik pilih. Ini harus lengkap paling tidak. Kemudian bagaimana kalau semisal mata kuliah itu sedang saya ambil, Bu, gitu. Tetap dituliskan namun nilainya dikosongi atau dituliskan masih mengambil, mata kuliah tersebut. Nah, kemudian harus disetujui oleh pembimbing, dosen pembimbingnya. Nah, ini disetujui oleh Pak Bagio, kemudian adik-adik serahkan ke saya harus cek satu persatu, apakah sudah memenuhi atau belum gitu. Kadang adik-adik itu ada yang lupa menuliskan mata kuliah, maka saya harus mengembalikan ke adik-adik, supaya adik-adik bisa melengkapi mata kuliah mana yang sesuai atau yang mendukung topik atau judul PKL-nya adik-adik. Nah, setelah itu selesai di sini, kemudian adik-adik menyerahkan ke TU, begitu. Ini yang masih secara manual ya. Kalau dalam 1 bulan ini adik-adik interest untuk mengajukan, surat PKL, maka ini yang harus adik-adik lakukan. Nanti tapi kalau semisal udah
1 bulan setelah ini adik-adik mau melakukan pengajuan surat sudah nggak perlu seperti ini, kita tinggal klik-klik aja sudah setuju gitu. Jadi surat, pengantar ke instansinya nanti otomatis sudah adik-adik dapatkan gitu. Kemudian yang saya ingin share-kan lagi ke adik-adik yaitu tentang list dari instansi PKL. Bentar ya. Nah ini, karena saya baru 2 semester ini menjadi koordinator, maka ini saja yang bisa saya dapatkan, karena list-list yang sebelumnya saya tidak tahu dan dan kebetulan memang tidak ada list-nya begitu. Nah ini ada di Batan, Batan ini ada yang di Bandung dan juga ada yang di Jakarta. Jadi yang sudah saya list itu ada sekitar 34, tempat PKL, jadi adik-adik bisa memilih, menjadikan referensinya adik-adik, saya mau, bisa adik-adik dapatkan di sini, gitu. Kebanyakan rata-rata ini ada di, wilayah Jawa Timur karena, mahasiswa cenderung, pada saat itu memang mahasiswa ini belum belum pulang ya, sebelum pandemi itu mereka belum pulang sehingga mereka, prefer untuk, berada di Jawa Timur aja. Ini kebanyakan di Malang juga, tapi juga karena banyak yang dari Jawa Timur mahasiswanya, jadi ya memang masih di kawasan Jawa Timur saja, gitu. Nah kemudian, di sini kan juga, kita adik-adik bisa PKL di rumah sakit, hanya saja atau instansi kesehatan yang lain, puskesmas atau dan lain sebagainya. Kami tidak melarang adik-adik untuk ke instansi tersebut, hanya saja kalau bisa, eee, dihindari dulu gitu kan, takutnya dengan kondisi yang seperti ini, akan adik-adik takutnya nanti kena virus dan lain sebagainya, karena ada kasus kemarin si mahasiswa ini PKL di salah satu instansi kesehatan gitu ya, dan dia tidak bisa meneruskan PKL, tapi alhamdulillah, pembimbing instansinya itu mengerti bahwa kondisinya itu tidak bisa dihindari gitu ya. Yang bersangkutan positif Covid karena mungkin di lokasi dia dapat dari instansinya atau bagaimana saya juga kurang tahu, sehingga dia hanya melakukan PKL itu selama seminggu gitu, selebihnya dia harus istirahat di rumah. Nah, kalau bisa rumah sakit ini, ya adik-adik hindari dululah. Tapi kalau semisal adik-adik masih bersikukuh, ya saya rasa nggak apa-apa, gitu kan. Iya, memangnya seperti itu. Oke, itu yang ingin saya share-kan hari ini. Saya nggak enak dengan adik-adik karena memang jadwalnya hari Sabtu ya, mengganggu istirahatnya adik-adik. Kalau memang ada yang mau didiskusikan silakan adik-adik. Permisi, Bu. Ya, Aisyah? Perkenalkan saya Aisyah dari kelas B. Izin bertanya, untuk kegiatan, kan harus ada 16 kegiatan, Bu. Dan dalam satu Mhm. kegiatannya itu apakah harus dilaksanakan dalam satu hari ya, Bu? Atau dalam satu hari itu bisa melakukan beberapa kegiatan seperti itu, Bu? Oke, terima kasih Aisyah. Jadi kadang memang satu hari itu, bisa beda-beda kegiatan ya, nggak apa-apa, nggak harus satu hari satu kegiatan, bisa saja memang beda-beda. Kadang kemarin anak bimbing saya itu juga, "Ibu saya satu hari itu ndak hanya satu kegiatan saja." Semisal, kemarin tuh kalau nggak salah saya setelah sampling itu, saya harus melakukan, kalau nggak salah apa sih, analisis apa gitu ya, analisis fisika kimia gitu, dia bilang gitu. Ya sudah adik tulis aja, hari itu memang 2 kegiatan gitu, jadi dibuat di baris yang beda. Semisal kan, hari ini semisal tanggal 28 Desember gitu ya, 28 Desember sampling gitu ya, di bawahnya ditulis lagi 28 Desember, apa tadi, mengukur faktor fisika kimia gitu. Jadi ada 2 baris yang berbeda gitu. Tapi di logbook-nya pun juga ditulisnya jadinya berbeda juga, dua kegiatan yang berbeda gitu Aisyah ya.
Baik Ibu, sangat jelas. Izin bertanya lagi ya Bu ya. Ya, Isya. Ya, untuk pembimbing instansi sama penguji itu apakah sama seperti kita menghubungi dosen pembimbing gitu ya Bu? Atau sudah otomatis dari instansinya mempersiapkan siapa pembimbing instansi? Oke, jadi kalau sepengetahuan saya biasanya sudah disiapkan oleh instansinya gitu, sesuai dengan, topik yang Aisyah mau gitu kan. Karena kita kan nggak bisa me me menunjuk gitu. Seperti pengalaman kemarin, jadi langsung ke DLH-nya, DLH-nya menugaskan ke, staf-staf tertentu yang sesuai dengan topik yang diambil oleh mahasiswa gitu, Aisyah. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, oke. Sebentar, ini ada chat dari Zurotin Kurota. Untuk logbook apakah perlu diberi bukti pendukung seperti foto, Bu? Gitu. Nah, untuk logbook kalau bisa diberi foto adik-adik, kalau memang ada ya. Kalau tidak ada pun tidak masalah. Kemudian, karena kan nanti tetap di logbook itu harus ada tanda tangan dari pembimbingnya adik-adik. Semisal adik-adik melakukan itu dengan pembimbing instansi, maka harus ada tanda tangan dari pembimbing instansi, gitu. Nah, yang kedua, untuk instansi yang meminta proposal dalam proses pengajuan PKL, ap apakah ada format khusus untuk pengajuan proposal ke instansi, Bu? Sebenarnya, tidak ada format khusus karena kadang depend on instansinya ada formatnya atau enggak. Kalau memang tidak ada formatnya, maka kita pakai format yang umum aja gitu kan. Biasanya kalau format proposal itu kan cover, kemudian persetujuan, pendahuluan itu ada yang, eee, apa, latar belakang, kemudian tujuan dan rumusan masalah serta manfaat. Kemudian, tinjauan pustaka sedikit. Dan juga apa yang akan adik-adik lakukan di lokasi PKL-nya adik-adik, begitu. Itu saja sih. Jadi paling cuman 10 lembar aja biasanya, 10 halaman aja. Jadi kita buat secara umum saja ya, nanti saya cek saja kalau semisal kalau nggak ada formatnya, nanti saya tentukan aja gitu aja ya. Jadi adik-adik nggak perlu bingung lagi. Itu aja ya adik-adik. Tapi format yang saya berikan ini tidak saklek gitu kan. Tidak harus seperti itu. Adik-adik bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan adik-adik, apa yang adik-adik butuhkan, supaya proposal itu lebih bagus lagi, gitu. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Permisi, Bu. Ya, Wanda? Iya, saya izin bertanya, Bu, mengenai sambungan tadi proposal sebelum pengajuan PKL itu apakah perlu bimbingan juga, Bu? Karena tadi penjelasan Ibu itu membuat proposal setelah PKL itu perlu bimbingan dari pembimbing 1 dan 2 begitu. Oke. Iya. Mungkin bukan proposal, poster, Wanda, yang membutuhkan bimbingan itu yang setelah PKL. Nah, kalau proposal itu kan kita mengajukan sebelum kita melakukan PKL. Kadang ada pembimbing yang ingin ikut serta dalam menyusun proposal adik-adik gitu. Jadi, baik menyusun proposal maupun poster lebih baik dikomunikasikan dengan pembimbing adik-adik ya, supaya, lebih baik gitu. Gitu aja sih sebenarnya, gitu Wanda. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ini ada dari Rifka. Apakah topik atau judul harus sesuai dengan topik skripsi atau tidak, Bu? Gitu. Oke, sebenarnya Rifka, tidak harus sesuai dengan topik skripsi, karena kan tujuannya PKL ini adik-adik supaya tahu gimana sih rasanya kerja gitu. Jadi nanti adik-adik, sebelum lulus sudah punya gambaran gitu, ternyata kerja sama orang itu seperti ini gitu kan. Saya nggak mau nih kerja sama orang gitu, saya mau jadi wira swasta aja. Nah, yang ingin kami berikan ke adik-adik ini adalah pengalaman adik-adik, untuk melihat, dunia kerja itu seperti apa. Jadi nggak harus sesuai dengan topik skripsi gitu. Permisi Eee, Bu. oke Robi.
Saya Robiatul izin bertanya menyambung terkait topik itu, Mhm. apakah sebenarnya topik-topik itu sudah disediakan dari instansi atau kita perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan dosen pengujinya setelah riset-riset gitu, Bu? Oke. Jadi kalau semisal, topiknya bagaimana menentukan. Nah, adik-adik, sebelumnya berkomunikasi aja secara informal dengan instansi yang adik-adik mau, semisal adik-adik mau ke instansi A gitu ya, adik-adik di situ ada kontaknya, biasanya email gitu. Adik-adik secara informal saja, mengontak si instansi itu menanyakan, "Saya mau PKL nih Pak, di instansi Bapak. Kemudian, topiknya seperti ini, topiknya A gitu, apakah di instansi Bapak bisa, eee, memfasilitasi saya? Nah itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik bisa menghubungi via telepon ataupun email dengan hal yang sama, tapi begini, "Topik apa yang bisa saya ambil di instansi Bapak?" Begitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau semisal instansinya seperti Batan, kemudian LIPI, DLH, nah biasanya kan mereka sudah punya recent publication, artikel artikel yang sudah di-publish di situ itu apa gitu tuh sudah ada recent-nya. Nah, adik-adik tinggal reverse ke publikasinya yang terbaru itu apa gitu. Adik-adik bisa lihat di publikasi-publikasi itu topik apa yang bisa adik-adik ambil, semisal biasanya di Batan itu publikasinya tentang, eee, percobaan in vitro senyawa apa gitu ya. Nah, adik-adik bisa, "Oh berarti saya bisa mengambil topik in vitro nih di Batan." Nah, seperti itu. Kalau instansinya memang instansi penelitian gitu. Kalau instansi industri kan beda. Nah, kalau instansi industri adik-adik harus mengontak si perusahaan tersebut, begitu. Begitu, Robi. Terima kasih, Bu, sangat paham. Oke, Robi. Ini si Lydia, saya bacain dulu ya. Apakah nanti akan dijelaskan kembali mengenai sistem baru yang tinggal klik tersebut? Nah, kalau semisal adik-adik ada waktu dan saya juga ada waktu, maka saya prefer untuk ketemu, bukan ketemu sih maksudnya melakukan secara pertemuan seperti ini, daring gitu ya. Kalau memang tidak memungkinkan, maka kami akan memberikan video ataupun tutorial, bisa berupa video maupun kayak lembaran gitu aja. Itu nanti akan saya share nanti saya titipin aja ya ke salah satu ketua tingkatnya adik-adik. Kemudian apabila topik yang kami ajukan ternyata di kemudian hari diganti karena satu dan lain hal dari pihak instansi, apakah tidak apa? Nah, untuk topik, tidak apa kalau semisal harus diganti karena kan kita menyesuaikan kembali dengan si instansi tersebut gitu, adik-adik. Biasanya sih, bukan topiknya ya, biasanya judulnya yang diganti. Kalaupun topik yang diganti pun kadang semisal yang pertama mengamati tikus, pasti yang selanjutnya mungkin lainnya yang akan mengamati mencit. Oke, ya, boleh. Nah, seperti itu Lydia. Maaf ya adik-adik, karena hari Sabtu jadinya nggak ada yang mengasuh anak saya. Berkali-kali iklannya lewat. Tidak Ada yang apa-apa. ada yang ditanyakan, oh gini, Lydia ada tanya lagi. Apakah pembuatan poster masuk dalam kegiatan kartu kendali? Iya, Lydia. Jadi pembuatan poster itu harus tetap masuk kartu kendali, gitu. Karena pembuatan poster itu adalah salah satu proses dalam PKL-nya adik-adik, gitu. Tapi dalam pembuatan poster sebelumnya kan adik-adik pasti diskusi juga selain itu ya, semisal analisis data, kemudian apa ya, apalagi ya, pembahasan 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 hasil 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 penelitian PKL, nah gitu. Kemudian ini ada Daniel ya, oke. Apabila kita ingin magang di tempat yang belum pernah ditempati oleh alumni, apakah yang harus kami siapkan selain berkomunikasi
dengan instansi terkait ya Bu, gitu ya. Ini Danielnya tanya nih, dia mau cari instansi baru. Nah, kalau semisal Daniel sudah berkomunikasi dengan instansi itu secara informal, saya rasa oke. Kalau semisal instansinya oke, maka Daniel harus mengajukan surat pengajuan pembimbing yang tadi saya sebutkan. Sebentar ya, saya share lagi. Nah, ini kalau memang sudah fix ya Daniel ya. Nah, surat seperti ini, formulir pernyataan kesediaan. Di mana Daniel bisa mendapatkannya? Nah, Daniel bisa mendapatkannya di biologi.ub.ac.id/seminar gitu. Nah, kalau semisal udah dapat oke lah dari instansinya ya. Ini isinya kayak gini. Saya stop share. Oke, Daniel. Izin bertanya lagi, Bu. Oke, Daniel. Ya, jadi saya Daniel dari Biologi A. Tadi kan Ibu sempat bilang kalau misalnya untuk dosen pembimbing itu nanti dipilihkan oleh instansi ya. Nah, ini apabila nanti instansinya baru, bagaimana mereka memilih staf dosennya? Atau apakah kita memberikan sesuatu kepada mereka untuk insight mereka atau bagaimana, Bu? Oke, kalau misal itu, ini pembimbing instansi ya Daniel ya, sama saja semua instansi PKL itu kita mengajukan ke instansinya itu, kemudian mereka baru menunjuk staf mana yang kompeten di topiknya Daniel gitu. Iya kan Daniel, ini yang Oh pembimbing iya, instansi ya? benar-benar. Oke Iya, ya, benar, Bu. oke. Nah Oke, gitu. paham. Ya, kadang ini saya rasa nggak jauh beda ya dengan tahun saya dulu. Itu saya dulu waktu PKL juga tidak tahu pembimbing saya itu siapa, jadi saya datang aja ke lokasi PKL. Nah, baru setelah saya ketemu pimpinannya, direkturnya itu, beliau mengenalkan saya bahwa Ibu A ini yang akan mendampingi kamu, mendampingi saya selama saya melakukan PKL di lokasi tersebut. Sekaligus beliau pembimbing saya, begitu Daniel. Gitu adik-adik. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi adik-adik? Nggak ada? Permisi, Bu. Oke, siapa nih tadi? Stephanie. Iya, Bu. Saya Stephanie dari kelas B izin bertanya. Tadi kan kalau misalnya di surat yang harus ditandatangani sama pembimbing 1 dan Bu Vicky itu ada topik kan, Bu ya. Nah, kan kalau kan kata Ibu tadi topiknya tuh nggak harus sesuai sama judul. Kalau misalnya ada 2 anak topiknya sama gitu, nggak apa-apa kah, Bu? Terima Oke. kasih. Oke, Stephanie. Nggak apa-apa, Stephanie, kalau memang topiknya sama kan. Saya rasa nggak masalah gitu. Tapi Baik, Ibu. suratnya harus beda ya. Jadi kemarin tuh ada kejadian, saya ceritakan aja gitu. Ada 3 orang nih, 3 atau 4 ya saya lupa. Topiknya sama, pembimbingnya sama, kemudian hanya 2 orang yang minta surat ke saya, sedangkan yang 2 lainnya itu memalsukan tanda tangan saya gitu kan. Ketahuannya di TU, jadi jangan sampai seperti itu. Suratnya tetap beda-beda adik-adik. Alasannya mahasiswa ini ditanya, "Loh kenapa kok nggak ngajukan surat sendiri gitu, nggak minta ke Bu Vicky sendiri gitu?" Ya soalnya topiknya sama Mbak gitu, waktu ditanya oleh Mbak Usni di TU gitu kan. Loh, walaupun topiknya sama tapi tanggung jawabnya kalian tuh masing-masing gitu. Jadi adik-adik harus meminta langsung ke saya gitu kan. Jadi jangan sampai hal yang seperti itu terjadi lagi gitu, oke? Itu Baik, saja Ibu. pesan Terima saya. kasih. Iya. Ini nggak apa-apa topiknya sama. Pembimbingnya sama pun juga nggak masalah saya rasa. Ada yang ditanyakan lagi adik-adik? Kalau nggak ada, ini saya tanya lagi, ada yang belum punya gambaran mau PKL di mana? Apa sudah ada gambaran semuanya? Oke, Lydia belum punya gambaran. Lydia itu lokasinya di mana sih rumahnya? Wanda juga belum.
Lydia di Bogor. Di Bogor tuh ternyata belum banyak yang belum ya. Oke. Ini lokasinya banyak yang di luar Malang semuanya ya? Maksudnya di luar Jawa Timur. Ya banyak yang di luar Jawa Timur. Oke, Hanifah. Kalau di Malang sih saya rasa oke saja gitu kan. Nah, kalau yang industri adik-adik mumpung masih PPKM seperti ini mulai cari aja dulu gitu kan. Semoga nggak ada kasus naik lagi ya, jadi adik-adik bisa PKL. Kalau nggak salah tadi ada listnya nggak sih yang di Bogor? Coba saya cek lagi ya. Bogor sih ada, cuman dia di kayak LIPI gitu Lydia. Oke. Nanti listnya bisa adik-adik dapatkan kok, listnya yang ini tadi, yang apa namanya, daftar instansi PKL. Nanti saya coba lengkapi dulu, kalau misal sudah lengkap, saya akan berikan ke adik-adik. Nah, kemudian untuk kalau yang Batan, kata teman saya, Batan sudah bisa menerima mahasiswa PKL, tapi memang dibatasi. Jadi kalau misal adik-adik lokasinya dekat Batan gitu ya, adik-adik bisa langsung aja ke sana gitu. Mungkin yang Batan Bandung ataupun Batan Jakarta gitu. Kalau yang Bandung itu lebih ke dia tuh ke kesehatan gitu, kayak pemanfaatan nuklir untuk health gitu. Tapi kalau semisal di Jakarta nggak cuma health aja, tapi juga kayak lebih kayak pengendalian hama itu juga ada kalau di Jakarta, Batan Jakarta. Ternyata banyak yang belum punya gambaran ya. Nah, kalau di Bogor saya rasa jarang ya industri ya. Banyaknya kalau industri biasanya di Tangerang gitu kan. Ataupun yang panas itu di mana? Yang dekat Jakarta itu yang panas, yang katanya orang-orang di luar bumi itu. Oh ya, Bekasi. Katanya si Victor Bekasi. Oke. Ada yang didiskusikan lagi adik-adik? Izin bertanya, Ibu. Oke, Stephanie. Iya, saya Stephanie dari kelas B, Bu. Sebelum PKL, apakah dari pembimbing 1 kemungkinan akan diberi pelatihan gitu, Bu, sebelum mahasiswa ini ya, Bu, ya, yang praktikumnya online. Jadi kemungkinan feelnya agak kurang gitu, Bu. Terima kasih. Oke, Stephanie maksudnya diberikan bimbingan itu seperti apa? Stephanie mau itu ya? Iya, misalnya seperti itu. Kalau Stephanie berkenan pun sebenarnya kami, kalaupun saya itu tidak masalah gitu, depend on pembimbingnya Stephanie. Gitu. Kalau semisal anak bimbing saya, semisal Bu, saya nggak bisa caranya nangkep plankton nih, bagaimana Bu gitu. Saya rasa saya nggak masalah, saya bisa ke kampus untuk melakukan bimbingan gitu, gitu Stephanie. Jadi nanti Stephanie diskusi aja deh. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya skill-nya kurang ya adik-adik ya, selama ya saya paham lah. Daniel anak Bekasi ya. Ada yang didiskusi lagi? Oke, Wanda, silakan. Saya izin bertanya lagi, Bu, mengenai mungkin ada dari Ibu ada website gitu mungkin yang memberi info kita instansi yang membuka PKL untuk kita chat secara personal gitu, Bu. Apakah ada? Suara saya kedengaran enggak adik-adik? Barusan terputus, Bu. Oke, coba diulangi. Saya yang internetnya jelek, Wanda. Iya. Mengenai sebelum PKL itu kan kita ngechat instansinya itu secara mungkin secara personal begitu ya, Bu. Nah, itu apakah ada informasi atau website khusus yang bisa kita kunjungi yang ada informasi kalau mereka membuka PKL begitu, Bu? Oke. Untuk website khususnya itu tidak ada, Banda.
hal tersebut karena kan biasanya memang sebenarnya kalau PKL itu kan mereka welcome aja sebenarnya setiap instansi gitu, tidak ada situs khususnya gitu. Mungkin kalau semisal ada lokasi PKL yang memang di dekatnya rumah Wanda nih, lokasi PKL-nya tuh kurang terkenal gitu kayak katakanlah dia kayak usaha UMKM gitu kan, Wanda bisa datangnya ke lokasi itu, bisa diskusi langsung gitu kan. Nah, kalau semisal kalau dia kayak instansi besar pasti sudah ada websitenya, di situ biasanya ada kontaknya, adik-adik bisa kontak di situ gitu. Nah, saran saya kalau industri oke gitu, kalau adik-adik mengontak secara email gitu. Tapi kalau semisal instansi kayak DLH gitu, saran saya adik-adik harus menelpon secara langsung karena kita tahu sendiri instansi pemerintahan itu sangat slow respon gitu, untuk masalah hal yang kayak gitu. Tapi beda lagi kalau semisal instansinya kayak Batan, LIPI, nah itu mereka walaupun adik-adik mengirimkan melalui email, responnya mereka masih cepat gitu. Jadi bisa melalui email, telepon ataupun datang ke lokasi langsung. Kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, bisa telepon aja gitu Wanda. Nggak ada website khususnya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, nanti ini bisa saya titipkan ke siapa ya? Karena kan saya biasanya titip ke Rizky. Nah, Rizky kayaknya dia memang sudah ambil MBKM, jadi nggak di sini. Saya ini titipin ke Dimas aja ya. Dimas Yoga ya, ya Dimas ya. Iya Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi adik-adik? Bagus Bu, saya izin bertanya. Ya Dimas. Ya Bu, saya ingin konfirmasi, berarti untuk pembimbing PKL dari jurusan itu kita bisa menghubungi beliau secara pribadi begitu ya Bu? Kemudian saya ingin bertanya juga, untuk topik PKL itu apa juga harus mengandung unsur kebaruan gitu ya Bu? Terima kasih Bu. Oke. Kalau semisal nggak harus unsur keterbaruan sih Dimas, jadi tergantung dari tempat PKL-nya dia punya topik apa gitu. Jadi nggak harus baru. Gitu Dimas. Kadang kan karena tujuannya Dimas ke tempat PKL itu untuk mendapatkan gambaran dunia kerja bagaimana gitu. Ada yang ditanyakan lagi adik-adik? Permisi Bu. Ya, ya Risina. Iya, saya Yarisina izin bertanya. Tadi kan seperti yang dibilang Ibu, kalau Rizky Budi kan sudah ikut program MBKM. Nah, kalau misalnya sudah keterima di program MBKM itu, tetap ada kewajiban untuk PKL juga atau tidak, Bu? Oke, kalau MBKM itu kan kalau nggak salah di MBKM ada juga kewajiban magang ya. Itu magang karena termasuk magang jadi tidak ada kewajibannya di sini. Gitu. Ya di sini ikut MBKM ya? Iya, Ibu. Oke, Oh, nggak ada. berarti program PKL-nya sudah termasuk di MBKM itu juga ya, Bu? Ya. Oh, Coba nanti terima saya kasih. tanyakan make sure ke Pak Irfan ya, itu meliputi apa aja gitu di MBKM itu. Oh, 20 iya, terima SKS. kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi adik-adik? Oh iya, permisi Bu, saya izin bertanya lagi Bu. Iya, Dimas silahkan. Ya, kalau sudah misalnya sedang mengikuti KKN itu tetap juga wajib PKL ya Bu ya? Dimas, tolong diulangi tadi keputus lagi saya. Iya. Kalau semisal sedang ikut KKN itu juga tetap wajib PKL ya Bu ya? Oh, enggak, kalau yang adik-adik kali ini, kalau yang saya dapatkan itu maka tidak. Jadi harus pilih salah satu KKN atau PKL. Keputus ya suara saya ya? Oh tidak Ibu. Oke. Tapi kalau tetap PKL juga tidak masalah ya Bu ya? Gimana Dimas? Saya enggak terdengar, keputus lagi tadi. Kalau tetap ingin ikut PKL tapi nggak masalah juga ya Bu ya? Oh, enggak masalah juga Dimas. Jadi mungkin adik-adik mau nambah
SKS gitu kan, yang gampang ikut PKL aja gitu. Tapi gini adik-adik ya, jadi adik-adik kan mikirnya, aduh ikut PKL banyak kakak tingkat nih yang dapat A gitu kan. Jadi pengennya tuh dapat A juga. Tapi yang terjadi di lapang kadang nggak semuanya dapat A adik-adik. Ada beberapa mahasiswa yang dapat B+, kemudian yang bersangkutan nggak terima gitu, kok saya dapat B+, sedangkan teman saya kok dapat A gitu. Jadi jangan sampai adik-adik mikir kalau semisal PKL tuh mesti dapat A gitu. Kalau semisal emang mau ini mau menuhin SKS juga nggak masalah gitu. Ada yang ditanyakan lagi adik-adik? Udah ada? Jadi tadi perihal kalau semisal di instansi kesehatan, kalau memang kasusnya udah turun di lokasi adik-adik, silahkan adik-adik silakan ke ke instansi kesehatan tersebut. Tapi kalau semisal kasusnya sedang tinggi di lokasi adik-adik, maka coba hindari dulu aja gitu saran saya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak ada, saya rasa bisa diakhiri ya. Kalau semisal adik-adik ini butuh, maksudnya ada yang dikonfirmasi, bisa WA saya. Nomor saya masih tetap kok gitu. Jadi ya kalau semisal saya lagi free, saya bisa langsung jawab. Kalau enggak, kadang ya nunggu besok gitu. Sekarang kan zamannya online semuanya, jadi chat itu dibalas mulai dari bawah gitu, kayak kita online shopan. Oke, kalau enggak ada, saya tutup ya adik-adik. Saya terima kasih sekali adik-adik sudah berkenan hadir di pertemuan kali ini, meluangkan waktu juga, dan saya mohon maaf karena sudah mengganggu weekend-nya adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa membantu adik-adik, memudahkan adik-adik dalam mencari lah, mempunyai pandangan PKL itu seperti apa. Oke, saya bisa akhiri ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah direkam atau Terima enggak? kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya Allah. Oke, Terima dah. kasih. banyak Bu. Oke, bye-bye.